Kisah akan berfokus pada seorang tukang setrum ikan bernama Elia. Ini orangnya, di mana kata illegal fishing berikut undang-undang tentang hukumannya tak cukup untuk menghentikan dia yang merasa sudah tak punya pilihan untuk memenuhi tanggungan bebannya sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi di zaman sekarang, rakyat kecil bisa apa? Kecuali hanya terbebani dan serba kesulitan untuk mendapat penghasilan, bahkan lewat cara yang terbilang tabu sekalipun. Dia bernama Oso, seorang ketua umum organisasi peduli lingkungan yang bergerak di bidang kebersihan dan pelestarian ekosistem sungai. Ditemani adiknya yang bernama Nani, ia pun mulai membersihkan tumpukan sampah di salah satu sungai yang di sana sudah terdapat beberapa bangkai ikan yang diduga akibat limbah pabrik dekat sungai tersebut. Sebagai petugas terkait, Oso langsung mengadakan sosialisasi bahkan mengajak warga melakukan upaya pencegahan dengan berunjuk rasa. Namun belakangan Nani menemukan indikasi seperti bekas luka bakar pada bagian tubuh ikan yang kemudian tuduhan pun mengarah kepada para tukang setrum ikan. Sempat terjadi perdebatan tanpa kesimpulan, maka Oso dan Nani pun memilih pulang saja yang saat dalam perjalanan mereka tak sengaja melihat sebuah van yang cukup mencurigakan. Dan ya, beberapa pria terlihat sedang mengangkut ikan yang kondisinya sama persis dengan yang Nani temukan tadi. Sayangnya kedatangan Elia di sana memaksa dua bersaudara ini pun harus menghentikan proses penyelidikannya untuk sementara. Stai buono, stai calmo. Singkat cerita, setelah ikan itu ditimbang dan siap untuk dijual, datanglah seorang tengkulak yang ternyata masih merupakan anggota dari organisasi tersebut, di mana dia mengambil paksa ikan yang sudah para penyetrum kumpulkan tanpa membayar kompensasi sepeser pun pada mereka. Setelah kepergian si tengkulak, Elia dan semua rekannya memutuskan untuk langsung menyusulnya ke tempat dia bekerja, dan ketika rekannya tengah menagih, Elia sendiri memilih untuk menjaga jarak sambil mengamati situasi yang dalam kondisi itu dia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya bernama, kita sebut saja Yuli. Sampai-sampai Elia pun lupa pada tujuan awal kedatangannya di sana. Tatkala asik-asiknya mengobrol, rekan Elia yang telah selesai dengan si tengkulak tadi langsung mengajaknya pulang lantaran mereka tetap saja tak mendapatkan kompensasi apapun, dan Elia pun terpaksa pergi meninggalkan Yuli meski di dalam hati Elia masih sangat ingin menghabiskan waktu dengannya. Setelah kepergian Elia, Nani mengajak Oso untuk segera mengambil tindakan tegas, yakni menangkap komplotan penyetrum. Di sini Oso tegas menolak dengan alasan bahwa dia tak punya wewenang atas tindakan tersebut karena bukan kepolisian. Namun sepertinya Elia sudah merasa jengah dan tetap kekeh ingin melakukan penangkapan meski tanpa didampingi oleh kakaknya. Anch'io c'ho paura. Che c'ho problemi più grossi. Questa è casa nostra, no? Yuli yang mendengar hal itu lantas mendatangi Elia untuk memberitahukan semuanya serta mengingatkan dia bahwa saat ini posisinya sedang tidak aman untuk kembali ke sungai. Namun karena terdesak kebutuhan dan mesti harus gimana lagi, Elia beserta keluarganya tak mempedulikan hal itu dan tetap menjalankan rutinitas seperti biasanya. Keresahan Yuli pun akhirnya berubah menjadi lega setelah ia cukup diterima di keluarga Elia yang memperlakukannya dengan sangat ramah. Dan dari sinilah awal mula kedekatan antara Yuli dan Elia, di mana benih-benih asmara antara keduanya pun mulai melenguk dan mekar seiring berjalan waktu. Kembali kepada Oso dan Nani yang sambil menjalankan aktivitas pekerjaannya terus memperbincangkan soal yang Nani rencanakan kemarin, di mana Oso sebagai kakak senantiasa mengingatkan Nani agar mengurungkan niatnya tersebut karena dikhawatirkan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Ti vado ad aiutarmi? Te l'ho detto che devo uscire, mi posso.
Saat malam tiba, Oso yang tengah bersosonoan dengan ayahnya pun seketika dikagetkan oleh informasi tentang Nani, di mana adiknya ini bersikeras dan tetap melanjutkan rencananya, sehingga Oso yang merasa khawatir atas keselamatannya pun lekas menyusulnya pada saat itu juga. Di tempat lain terlihat Elia masih sibuk dengan ikan-ikan hasil tangkapannya dan di situ dia pun tiba-tiba berfirasat bahwa ada sesuatu yang tak beres dan benar saja. Beberapa tamu tadi diundang datang untuk mencelakai dia termasuk rekan-rekannya. Masih di malam yang sama, Elia yang sudah mengetahui jika dalang dari aksi penyerangan barusan adalah si Tengkulak, maka ia pun langsung mendatanginya untuk menagih uang, di mana kali ini Elia terpaksa harus melakukan dengan sedikit dibumbui kekerasan yang atas bantuan dari Yuli. Akhirnya si Tengkulak pun berhasil dibuat takluk, bahkan sampai maut di tempat itu juga. Alhasil situasi pun menjadi riweuh, di mana esoknya Yuli dicecar berbagai pertanyaan seputar insiden semalam. Tapi di sini Yuli berusaha membela Elia mati-matian, sebab menurutnya bahwa yang Elia lakukan tersebut tak lebih dari sebatas membela diri dari pihak yang bermaksud menyakitinya. Non hai cambiato niente. Nani piace così? Sì, Ma dell'acqua? sì. Belakangan Oso pun diberitahu oleh Nani soal kedekatan Elia dengan Yuli, dan dia pun memaklumi, bahkan bisa dibilang wajar saja jika pada saat interogasi tadi Yuli lebih cenderung membela sang pacar, kendati sebenarnya si Elia ini salah sekalipun. Maka dari situ Oso bersama perkumpulannya pun pergi mendatangi rumah Elia, yang setibanya di sana mereka langsung disambut hangat dengan lemparan bebatuan. Tak satu pun dari mereka berhasil menemukan keberadaan Elia, yang hal itu wajar dan pantas karena ternyata Yuli telah lebih dulu membawa Elia pergi mencari tempat aman sesaat sebelum Oso berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya. Di sore harinya, Oso berhasil menemukan gudang tempat Elia menyimpan perkakas nyetrumnya, di mana Nani yang sudah tak bisa mengontrol emosi pun lantas membakar gudang tersebut. Namun di balik itu, Oso tetap menganggap keputusan Nani sebagai tindakan gegabah yang alih-alih justru akan membuat situasinya akan semakin rumit lagi. Dan ya, Elia yang baru pulang dari persembunyiannya pun melihat kondisi gudangnya dengan reaksi penuh amarah. Bahkan ia spontan berencana untuk balas dendam, di mana esoknya Elia dan Yuli langsung mendatangi Nani di tempat kerjanya, yang kemudian berhasil dieksekusi pas ketika Nani sedang berjauhan dengan kakaknya. Apa boleh buat, kini Eli benar-benar menjadi incaran banyak orang, terkhusus pihak kepolisian yang akhirnya turun tangan. Adapun di lain sisi, Yuli justru mulai merasakan penyesalan sehingga ia merajuk dan meminta Elia untuk melepaskannya, yang hal itu tentu membuat Elia sangat sedih karena saat ini dia benar-benar sendirian tanpa keluarga, teman maupun orang yang dicintainya. Ma è mio. C'ho bisogno di nessuno. Selesai dengan proses pemakaman Nani, semua polisi dan anggota komunitas pun langsung dikerahkan untuk melakukan pemburuan, yang dalam hal ini Oso memisahkan diri dan berharap bisa menemukan Elia lebih dulu, karena walau bagaimanapun Oso adalah manusia biasa yang memiliki dendam dan ingin menghabisi pembunuh adiknya itu dengan tangannya sendiri. Setelah berjam-jam dilakukan pemburuan, akhirnya jejak target pun mulai terlihat, di mana aksi brutal yang tim pemburu lakukan saat itu memaksa Elia untuk menempuh berbagai cara supaya bisa selamat dan... Perjuangan Elia tidak sia-sia, yang walaupun kondisinya sangat memprihatinkan, tapi setidaknya dia masih bernyawa, dan itu tak lepas dari bantuan Oso yang kemudian memberikannya perawatan supaya Elia bisa kembali bugar dengan tujuan, yakni agar hasrat dendamnya tersimulan atau terangsang dan dapat melampiaskannya dengan penuh gairah.
Ngomong-ngomong, di sini Oso justru terkesan lebih terfokus pada pemulihan kondisi Elia, selain karena memang sejatinya karakter si Oso yang santuy dan tak seagresif Nani adiknya. Jadi jangan salahkan Mamang Samsul jika pada akhirnya situasi itu pun kemudian dimanfaatkan si Elia untuk membalikan keadaan. Saya sendiri salut memang pada si Elia ini yang dengan kondisi fisik rakecot begitu masih saja berambisi untuk bisa menaklukkan Oso, padahal di sisi lain Oso sengaja mengikuti keinginannya seolah-olah pasrah karena sebenarnya ia menunggu momen yang tepat dan ingin mengetahui sampai di mana si Elia ini akan tetap mampu bertahan. Sampailah keduanya di dermaga, di mana terdapat sebuah perahu yang niatnya akan Elia gunakan untuk melarikan diri. Namun mengingat stamina yang sudah semakin habis terkuras, di situ Oso berhasil mengalihkan posisi ke mode menyerang serta membiarkan Elia berada di atas perahu sendirian. Dan ya, walau dengan berat hati, akhirnya Oso pun mengeksekusi Elia dan mempersembahkannya untuk Nani yang demi memuaskan hasrat dendamnya tersebut. Oso bahkan memilih untuk menenggelamkan jasad Elia di dalam perahu bersama ikan-ikan hasil curiannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.